pagi saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Saya berharap semuanya dimanapun Anda berada, Anda dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Dan saya percaya bahwa keadaan apapun di luar sana, kita tetap bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita walaupun nggak di satu ruangan, kita tetap united in our heart in Christ. Amin. Haleluya. Mari kita semuanya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kita butuhkan, Dia sanggup untuk menyediakan, dan Dia sudah berjalan di depan kita untuk menyediakan semuanya itu. Amin. Haleluya. Dilihat mata, tak pernah
Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Allah yang memimpin kami. Tidak peduli keadaan di luar sana begitu suram, begitu jelek Tuhan. Tapi kami tahu walaupun keadaan bisa membuat kami ragu-ragu, bisa membuat kami takut, bisa membuat kami merasa cemas Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memegang kami. Engkau Allah yang sanggup untuk melindungi kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami, memelihara kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu sudah terbukti Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau sudah memberikan semuanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam semua keadaan kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Apapun yang kami perlukan, kami bisa temukan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
bersyukur Tuhan, karena kami tahu dari dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa karena kami bisa berpegang teguh pada Engkau. Kami tidak akan tergoyahkan Tuhan. Kami bisa berpegang teguh kepadamu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Bukan hanya materi Tuhan, tapi semuanya untuk damai sejahtera Tuhan, untuk sukacita, untuk kesehatan dan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlu. We thank you Lord. You're such an awesome God. You're such a great God. Such a loving God. You're such a beautiful God. And we just want to worship your name. We just want to worship your name. Hallelujah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Bapa dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami memujimu, Ku selalu pujimu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu Yes Lord, Kau yang layak menerima semua pujian. terima Haleluya. Semua pujian,
selamat pagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Di tahun baru ini, kita pada hari ini akan menerima perjamuan kudus di minggu pertama 2021. Ya, kalau Anda belum mempersiapkan elemen yaitu roti dan jus, Anda bisa mempersiapkannya sekarang. Kita akan menerima bersama-sama dan saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian, 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, pada hari ini kita akan menyimak bersama-sama. Kita boleh mengangkat roti ini yang kita terima sebagai tubuh Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagi kami semuanya. Kau serahkan untuk kami. Melalui tubuh Yesus kami menerima kesembuhan karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan semua sakit penyakit dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesembuhan yang sudah Engkau sediakan melalui bilur-bilur Yesus. Pada hari ini kami mengalami kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semuanya percaya, kita terima bersama-sama. Kita boleh mengangkat cawan. Dikatakan inilah cawan perjanjian baru, karena darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk kita semuanya. Kita menerima pada hari ini apa yang sudah Yesus janjikan, apa yang sudah Yesus selesaikan semuanya, kita boleh alami sekali lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah perjanjian baru curahkan bagi kami semuanya. Karena kami menerima pengampunan dosa melalui darah-Mu, sehingga dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, adalah orang-orang yang menerima kasih Allah yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang boleh menerima setiap janji-Mu sebagai anak-anak Allah. Kami menerima damai sejahtera yang Yesus sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Biarlah hati kami dipenuhi sekali lagi oleh damai sejahtera Allah. Pada hari ini kami boleh menerima dan mengerti lebih dalam lagi dan kasih Allah. Tidak peduli apapun juga yang kami lakukan, kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau sudah membuktikan itu melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur untuk darah Yesus. Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mau mengucapkan selamat datang di kebaktian online AFJF Atlanta pada pagi hari ini. Sebelumnya, Happy New Year, tahun yang baru ini 2021. There is a sense of excitement, sense of freshness. Kita membuka lembaran yang baru untuk di tahun yang mendatang ini, dan saya percaya there is a greater destiny untuk Anda semuanya di hari-hari mendatang di tahun 2021 ini. Tidak ada pengumuman untuk hari ini, saudara, tapi kita mau berdoa untuk persembahyan puluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi pada saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu yang ada di sini. Kehadiranmu ada di sini sekarang, dan aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Dan engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih untuk itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup dan engkau adalah Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, kita semua telah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Mengucapkan terima kasih luar biasa untuk tim musik dan tim IT yang dengan setia yang telah membawa kita semuanya bisa menikmati online service sehingga tahun 2020 kita boleh lewati dengan baik dan kita memasuki tahun yang baru. Adalah satu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di hadapan Anda semuanya di minggu pertama tahun 2021 ini. Adalah satu hal yang sungguh indah, boleh menjumpai Anda sekali lagi di tahun yang baru, meskipun di dalam situasi musim yang rada aneh begini ya, dengan pandemi, tapi kita semuanya pasti akan melewati hal ini dengan baik semuanya, dan kita akan juga akan mulai mengalami satu ibadah yang berkumpul bersama juga di waktu yang dekat ini. Ya, pada minggu ini kita masih beribadah online, dan sekali lagi kita bisa memulai dengan deklarasi Mazmur 91, sehingga setiap janji Tuhan, terutama di Mazmur 91 ini, terjadi dan kita alami dengan lebih dalam lagi. Ya, 2-3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin. Ya, pada minggu pertama 2021, saya percaya saya berjumpa dengan Anda semuanya dimanapun Anda berada, dalam situasi yang baik, situasi yang luar biasa. Kita memasuki tahun 2021 ini dengan tema AFJF secara global yang berbeda, yaitu Greater Destiny. Greater Destiny. Bukan berarti kita sudah tidak mengalami greater blessing seperti yang dikumandangkan tahun lalu, yaitu greater blessing. Bukan demikian, tetapi di atas greater blessing itu kita mengalami seperti yang Tuhan janjikan, yaitu greater destiny. Dan 2 bulan ke depan ini subtemanya adalah chosen and destined. Chosen and destined. Nah, saudaraku, tapi saya ingin
mengajak saudara untuk melihat lebih dahulu kata destiny. Oke, kata destiny ini mungkin tidak biasa Anda dengarkan, tetapi sering mungkin Anda lihat kata destiny kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di Google Translate. Anda bisa cek semuanya itu artinya dalam bahasa Indonesia destiny adalah nasib, atau menurut saya adalah kata itu adalah takdir atau nasib. Jadi maksudnya greater destiny itu adalah nasib atau takdir yang lebih besar. Jadi bukan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang manusia katakan, bukan seperti apa yang mungkin orang tua atau teman Anda katakan tentang Anda, tetapi takdir atau nasib kita ini adalah seperti apa yang Tuhan melalui firman-Nya katakan tentang kita. Amin, saudaraku, luar biasa. Ini tema yang luar biasa tahun 2021. Kita boleh mengalami apa yang seperti dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya di dalam tema Greater Destiny. Nah, berbicara soal destiny, itu kita mungkin pernah dengar kata destination atau tujuan. Destination, tujuan. Ya, setiap kita sering melihat kehidupan kita ini seperti di dalam satu perjalanan menuju satu tujuan yang belum sampai, belum menuju ke sana. Oke. Dari satu destination ke destination yang lain, mungkin Anda melihatnya itu lulus sekolah, lulus SMA, kemudian ada lagi mungkin masuk ke college, lulus universitas. Setelah itu ada lagi yaitu mengalami kehidupan pacaran dan akhirnya menikah, satu destination yang lain. Dan setelah menikah kemudian punya anak lagi, anak 1, anak 2, kemudian bisnis dan semuanya itu ada destination yang mungkin Anda pernah alami di dalam kehidupan Anda, tapi the destination yang Tuhan bawa kita untuk alami semuanya ini, itu masih ada di depan kita yang belum sampai. Kita semuanya yaitu destination, yaitu menjadi seperti Yesus, tujuan kita. Tetapi kata destination ini sangat penting sekali, karena di dalam melakukan satu perjalanan untuk menuju satu tempat, satu situasi, satu keadaan, satu goal menuju ke situ, itu perlu waktu, perlu saat-saat di mana kita harus menunggu. Banyak orang, pasangan-pasangan yang menunggu anaknya besar. Setelah anaknya lahir, kemudian kapan ya anak besar supaya lebih bebas dan bisa lebih mandiri lagi, tidak terus merepotkan orang tua, gitu ya. Kita menunggu supaya dia besar. Kemudian menunggu banyak hal yang kita tunggu dalam perjalanan, dan kalau kita sering melakukan perjalanan keluar kota. Sebelum pandemi ini naik airplane di airport, itu ada tempat untuk menunggu. Please wait, tunggu. Sebelum naik pesawat, menunggu. Kemudian menunggu dalam perjalanan pun, di dalam pesawat menunggu sampai ke tempat tujuan. Nggak sampai-sampai. Ada sampai 20 jam kita kalau ke Indonesia dari sini. 20 jam, 25 jam. Menunggu sampai itu perlu waktu untuk menunggu. Kata menunggu itu cukup penting di tema tahun ini. Saya bisa memulai dengan kata menunggu ini karena kata menunggu ini ada dijelaskan dengan begitu luar biasanya, yaitu di dalam kitab Yesaya 40. Kitab Yesaya 40 berbicara tentang kata menunggu. Saya akan mengajak Anda untuk melihat Yesaya 40 mulai dari ayat yang ke-28. Ya, kita bisa baca ayat 28 sampai yang ke-31 mengatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu,
tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terunah-terunah jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau wait on the Lord dalam bahasa Inggrisnya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, ini ayat yang terkenal yang mungkin Anda sering baca dan Anda mesti renungkan, ada di dalam plakat-plakat di dinding. Anda lihat Yesaya 40 ayat 31. Tapi kalau kita lihat dari depan ayat 28, itu berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya akan berbicara sedikit tentang kekuatan. Kekuatan itu berhubungan dengan keadaan yang lemah dalam tubuh kita, dalam situasi kita, keadaan yang lemah, infirmity, kelemahan kita. Itu mempunyai hubungan dengan kekuatan yang kurang, kekuatan yang tidak ada di situ. Atau menjadi tua, berumur, menjadi tua. Itu kekuatannya hilang, bertambah, berkurang kekuatannya. Nah, kekuatan itu ngomong soal bertambah umur, tambah tua, atau tambah lemah. Nah, kita melihat apa yang terjadi oleh seseorang yang bernama Kaleb. Itu ada di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Kaleb itu dikatakan bahwa dia umurnya sudah 85 tahun, tetapi dia minta untuk menguasai gunung. Dia minta izin pada Yosua untuk bisa diberikan gunung Hebron untuk dikuasai. Umurnya sudah 85. Dikatakan di dalam Yosua 14 ayat 10 mulai secara detail tentang umur ini. Karena dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini Kaleb ngomong kepada Yosua. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Firman apa? Yaitu firman yang dimana Tuhan akan memberikan tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Janji itu sudah diberikan oleh Tuhan, diucapkan kepada Musa, dan Yosua, Kaleb, dan orang Israel mendengarkan itu. Dan itu dikatakan firman itu. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi istilahnya waktu dia mendengarkan firman itu, kemudian dia ikut orang Israel 40 tahun muter-muter keliling padang gurun, dan setelah itu tambah 45 tahun lagi, jadi total 85 tahun. Jadi jelas sekali dia berumur 85 tahun. Aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku gunung yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi, di situ dikatakan bahwa Kaleb umur 85 tahun memimpin pasukan, memimpin bangsanya untuk sukunya ya, untuk menguasai Hebron dan pegunungan di situ yang dipenuhi oleh orang-orang enak, yaitu raksasa-raksasa
di mana orang Israel mendengar bahwa mereka itu sungguh gede banget, sangat besar, dan orang Israel, bangsa Israel itu seperti belalang kecil. Nah, kalau Anda melihat di slide selanjutnya itu ada perbandingan antara ukuran manusia yang normal pada waktu itu dengan ukurannya Goliat dan ukuran raksasa yang ada di Kanaan. Oke, Anda melihat gambar itu, yang paling kiri adalah ukuran manusia, yaitu 6 kaki tingginya. Kemudian kalau Goliat itu antara 12 sampai 18 kaki tingginya. Gitu. Tetapi kalau giant atau raksasa di tanah Kanaan pada waktu itu antara tingginya 24 sampai 36 kaki. Jadi kurang lebih hampir 6 kali lipat ukuran manusia biasa pada waktu itu. Jadi kalau menghadapi situasi yang demikian, betapa gampangnya orang itu mempunyai hati yang kecil. Dalam bahasa Jawanya, hatinya ciut, menjadi kecil, mengkerut karena melihat situasi yang sangat menakutkan. Saya berkata pada Anda, 2021 kita hadapi dengan hati yang besar. Kita boleh melihat Tuhan yang besar, yang sudah berjanji, greater destiny untuk kita semuanya. Kita akan mencapai tujuan demi tujuan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Goal-goal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Janji-janji yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, saudaraku. Pada hari ini kita bisa menerima kekuatan, menerima semangat dari Tuhan, di mana Dia yang berjanji untuk membawa kita, menuntun kita, menyertai kita. Dia juga yang akan ada bersama dengan kita dan yang berperang untuk kita semuanya. Demikianlah Kaleb masuk dan menguasai Hebron, pegunungan, dan mengalahkan raksasa-raksasa di tempat itu. Kita juga akan mengalami hal yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Dari ayat selanjutnya, Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait on the Lord, mendapat kekuatan baru. Kata wait, menanti-nantikan ini sekali lagi bukan kata yang pasif, kata yang sangat aktif, bersifat aktif. Karena dikatakan tidak hanya sifatnya menunggu diam-diam saja, tetapi di situ diteruskan, dibilang mereka seumpama Raja Wal yang naik terbang. Kata terbang. Oke, mereka berlari. Mereka berjalan. Jadi ngomong soal terbang, berlari, berjalan, bukan sesuatu yang pasif, sesuatu yang aktif. Dan di sini kata menanti-nanti atau wait on the Lord. Mungkin Anda tahu kata wait on the Lord itu artinya kata yang seperti seorang waiters atau pelayan di restoran yang menunggu, melihat dan melayani customernya dengan sikap yang aktif. Apa yang dibutuhkan, apa yang dimaui, apa yang diinginkan, apa yang dia mau minta, itu selalu siap dan selalu aktif untuk berinteraksi dengan customernya. Oke, nah itu mungkin Anda taunya kata wait itu dari situ. Tetapi saya mau menunjukkan kepada Anda kata wait ini, kalau Anda lihat next slide, itu dalam bahasa aslinya yaitu kata kafah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bind together, yang diikat bersama, menjadi satu, diikat menjadi satu, bind together, diikat menjadi satu. Nah, konsep ini adalah sama dengan yang dikatakan di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 yang tentang pokok anggur, carang,
di mana tinggal di dalam Kristus. Nah, itu kata wait atau menunggu itu konsepnya sama dengan ada tinggal di dalam Kristus. Seperti carang yang ada di pokok anggur. Nah, saudaraku, ini membawa kita semuanya untuk mengerti bahwa orang yang menunggu Tuhan itu adalah orang yang secara aktif itu tinggal bersatu, bersekutu di dalam Yesus Kristus melalui firman, melalui kita merenungkan firman, kita mendengarkan, kita memuji, kita berjalan, dan pikiran kita semua ditaruh dan berdasarkan Kristus, pikiran Kristus, kita berpikir di dalam waktu kita terbang, waktu kita berjalan, ya. Di situ kata to run atau berlari. Waktu kata berlari ini Anda mungkin dengar, mungkin Anda pernah dengar kata running a meeting, running a business, menjalankan pertemuan atau menjalankan usaha bisnis. Oke. Nah, waktu Anda running itu Anda mempunyai pikiran Kristus semuanya. Nah, ini semuanya berhubungan dengan kata menanti-nantikan Tuhan. Oke, jadi kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita tahu siapa yang menjadi dasar kehidupan kita, siapa yang menyertai kita, sehingga kata menanti-nantikan itu bukan sesuatu yang pasif tapi aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita terbang, waktu kita berlari, waktu kita berjalan, dalam semua kehidupan kita sehari-hari ini, kita tahu bahwa kita menerima kekuatan yang dari Tuhan. Kita menerima dorongan yang dari Tuhan. Kita menerima destiny yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kita lihat destiny, tujuan kita ini adalah hal yang baik. Karena selalu ada sinar di setiap ujung jalan, setiap perjalanan kita ini. Selalu ada sinar terang, Yesus Kristus ada di situ bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita bicara soal destiny, sekali lagi saya akan menutup dengan satu cerita. Mungkin ini cerita anak-anak, tapi sangat luar biasa menggambarkan keadaan kita, menggambarkan apa yang kita sendiri alami di dalam perjalanan kita ini. Untuk 2021, saya percaya bahwa kita semuanya boleh melihat cerita ini menjadi satu dasar, membawa kita untuk mengalami greater destiny. Itu cerita tentang seorang petani yang membesarkan, dan karena dia menemukan telur, kemudian waktu telur itu ditaruh di induk ayam bersama dengan telur yang lain, dan menetas, dan seorang petani ini melihat ini berbeda telur ini. Anak ayam ini berbeda. Ternyata memang benar, karena itu bukan ayam tapi burung Raja Wali. Dan petani ini memutuskan untuk membesarkan anak burung Raja Wali ini bersama dengan anak-anak ayam yang lain. Nah, bagaimana anak-anak ayam yang lain mengais-ngais tanah, kemudian lari kalau ada ular datang, gitu ya. Demikian juga anak Raja Wali ini juga mengais-ngais tanah, dan waktu ada ular datang, takutan. Ya. Bagaimana anak-anak ayam yang lain selalu melihatnya ke bawah dan nggak bisa terbang, selalu ada di bawah dan selalu berlari sana berlari sini aja, misalnya begitu. Demikian juga anak Raja Wali ini selalu melihatnya ke bawah,
dan mengikuti anak ayam yang lain, lari sana lari sini, dan ketakutan kalau ada ular, dan tidak bisa ngapa-ngapain selain dibawa terus. Nah, sekali waktu anak burung Raja Wali ini, waktu dia melihat ke atas, menengok atas, dia melihat ada seekor burung Raja Wali yang terbang dan memegang di cakarnya itu ada seekor ular yang dia tangkap. Dan anak burung Raja Wali ini melihat itu dan dia merasa di dalam hatinya, wow, ini luar biasa, ini luar biasa. Satu pemandangan, satu situasi yang luar biasa. Dia merasa sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Kemudian dia ngomong dengan anak-anak ayam yang lain. Wah, itu ada burung Raja Wali terbang. Saya juga kepingin terbang seperti burung Raja Wali itu. Saya kepingin bisa menangkap ular seperti burung Raja Wali itu. Kemudian anak-anak ayam yang lain mengatakan kepada burung Raja Wali itu, kamu nih cuma mimpi aja, nggak mungkin bisa terbang kayak begitu. Kamu di sini, kamu main-main dengan kami, kamu aja di bawah, dan kita sembunyi kalau ada burung Raja Wali terbang, kalau ada ular kita lari. Itu semua anak-anak ayam mengatakan demikian kepada anak burung Raja Wali tadi. Anak burung Raja Wali tadi kembali seperti biasa lagi, dan sampai seketika waktu dia menengadah lagi dan melihat ke atas, ada seekor burung Raja Wali yang terbang dan berteriak dan mengeluarkan suara-suara yang seperti suara memanggil demikian. Dan akhirnya dia merasa sesuatu yang berbeda di dalam hatinya, dan dia mengatakan kepada anak-anak ayam yang lain, kali ini saya akan terbang seperti itu. Saya akan belajar terbang dan menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi itu. Dan benar, waktu dia coba terbang, dia bisa terbang. Dia terbang, akhirnya terbang, dan terbang tinggi. Seperti burung Raja Wali meninggalkan anak-anak ayam yang lainnya. Saudaraku, kita tahu bahwa identitas kita yang sesungguhnya itu kita bukan seperti anak ayam atau ayam, tapi identitas sesungguhnya Tuhan menciptakan kita itu seperti seekor Raja Wali, terbang tinggi seperti seekor Raja Wali. Jadi itu adalah identitas kita sesungguhnya, itu adalah destiny kita, itu adalah tujuan, nasib kita, takdir kita. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah seekor Raja Wali. Nah, disitulah kalau kita mulai menyadari kehidupan kita ini banyak yang melemahkan kita, perkataan orang lain, mungkin keadaan yang menekan kita, yang bullies kita, yang selalu mengatakan nggak mungkin kamu bisa, kamu nggak mungkin kamu sanggup, kamu biasa-biasa aja, nggak perlu luar biasa. Tetapi di dalam hati kita selalu ada suara yang mengatakan, Anda adalah luar biasa, Anda itu diciptakan mempunyai satu destiny yang sungguh besar. Anda ada di dalam Yesus Kristus. Kita luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu selalu ada dalam hati kita. Sampai akhirnya kita boleh masuk dan mengalami dan bisa mengalami apa yang sesungguhnya Tuhan menciptakan kita jadi. Amin, saudaraku. Kekuatan demi kekuatan akan datang pada Anda semuanya. Curahkan dan kita alami lebih lagi seperti janji Tuhan. Yosua 14 tadi contohnya, dan juga di Yesaya 40 kita belajar tadi. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa, untuk membawa kita semuanya untuk bisa mengarahkan hati, pikiran, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Tahun 2021 ini dengan segala macam impian, segala macam tujuan, segala macam hal yang Anda hadapi, mungkin yang sudah
yang sudah membebani Anda di tahun 2020 itu semuanya dilepaskan, dan kita percaya di tahun yang akan datang ini akan ada hal yang luar biasa yang kita alami, lebih lagi. Jadi kita boleh berdoa untuk hal itu dan kita menghadapkan semuanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap janji-Mu untuk 2021. Terima kasih untuk greater destiny di dalam kehidupan kami semuanya. Boleh terjadi karena nasib takdir kami di dalam Engkau itu sungguh luar biasa, karena kami ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, memberikan semangat baru. Terima kasih Tuhan, kami bisa memandang kepada Engkau sehingga tidak melihat kepada keadaan diri kami, tidak melihat pada keadaan sekeliling kami, situasi. Kami melihat kepada keberadaan Engkau dan janji-Mu dan apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memanggil kami menjadi seperti seekor Raja Wali yang terbang tinggi, yang akan berlari, tidak menjadi lelah, berjalan, tidak menjadi lesu. Tapi kami ada di dalam Engkau. Setiap hari kami memandang padamu Tuhan, membawa kami untuk mencapai tujuan demi tujuan. Saat kami menunggu kekuatan demi kekuatan yang dari Engkau, mengalir yang luar biasa, karena kami memandang kepada Engkau, kami menerima dari Engkau, dan kami seperti Yohanes 15, yaitu cabang yang ada di atas dalam pokok anggur. Kami tinggal dalam Yesus Kristus, dalam pikiran kami, hati kami tinggal di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat yang Kau kasihi. Engkau menuntun dan melihat tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa, yang lebih luar biasa dari tahun sebelumnya, yang belum pernah kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh mengatakan amin. Amin. Ya baik saudaraku, kita akan menutup semuanya ini dengan doa berkat. Kita memasuki 2021 dengan satu kepastian, semangat yang baru, kekuatan yang Tuhan telah sediakan, kita alami. Dan biarlah firman Tuhan selalu kita renungkan, dan firman-Nya mengiang-iang dan selalu ada menjadi dasar hidup kita semuanya. Ya, Anda boleh bangkit berdiri atau Anda mau mengangkat tangan. Terima janji berkat Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu, rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai manakah Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom,
di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan berkati. Sekali lagi kita boleh berjumpa di lain kesempatan.